Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Kaidah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 2 SMA mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Jadi salah satu buku yang saya gunakan yaitu PPKN Kurikulum 2013 yang revisi. Baiklah, ada beberapa subtema yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai hakikat demokrasi, yang kedua mengenai penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga mengenai perilaku yang mendukung kehidupan demokratis di Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat demokrasi di Indonesia. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Jadi, istilah yang sering kita kenal menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi tersebut yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya, dari rakyat. Nah, jadi pemerintahan tersebut berasal dari rakyat, kemudian oleh rakyat. Jadi, rakyat yang memilih pemimpin tersebut atau pemerintah tersebut, dan untuk rakyat maksudnya di sini yaitu bahwa pemerintahan tersebut dijalankan untuk kepentingan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat. Baiklah, sejarah dari demokrasi. Jadi, konsep pemikiran demokrasi ini berasal dari Yunani kuno. Jadi, dipraktekkan pada abad ke-4 sebelum Masehi sampai ke-6 Masehi. Jadi, pada saat itu setiap kepentingan publik ataupun setiap kepentingan mengenai menyangkut negara itu dilakukan praktek demokrasi secara langsung dengan pemungutan suara. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. Mayo dari sejumlah nilai. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Seperti di Indonesia, adanya pengadilan negeri, pengadilan agama, sampai tingkat kasasi. Itu semua untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi setiap pergantian pemimpin pasti tentunya memiliki visi dan misi, dan visi dan misi ini ingin adanya perubahan, baik itu perubahan ekonomi, perubahan di bidang pembangunan ataupun pendidikan untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi di sini seperti di Indonesia adanya pergantian pemimpin ini setiap 5 tahun sekali, seperti pemilu, adanya pemilihan umum untuk memilih baik itu presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi di sini adanya di Indonesia ini dijaminnya ataupun dilindunginya HAM, adanya Komnas HAM, di masyarakat adanya LSM. Itu semua untuk meminimalisir adanya kejahatan ataupun kekerasan. Adapun yang melakukan tindak-tindak kejahatan itu semua akan ditindak pidana. Itu semua adalah untuk melindungi HAM. Kemudian yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Jadi Indonesia ini adalah masyarakatnya yang plural ataupun beragam. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita di Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan bahasa. Itu semua adalah bagaimana kita menganggap wajar adanya beragam kebudayaan tersebut. Jadi kita harus saling menghormati. Kemudian selanjutnya yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Jadi sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila kita. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita ingin adanya keadilan, pemerataan. Jadi semuanya tercipta keadilan tersebut untuk suatu kebijakan yang diinginkan oleh negara dan pemerintah kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi demokrasi. Jadi ada beberapa klasifikasi demokrasi. Yang pertama dilihat dari cara menyampaikan pendapat, yang kedua dilihat dari
ideologi yang dianut, yang ketiga dilihat dari perkembangan ideologi tersebut, dan yang keempat dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Baiklah, yang pertama, cara menyampaikan pendapat demokrasi ini terdiri atas tiga. Yang pertama, demokrasi secara langsung. Jadi rakyat secara langsung menyampaikan pendapat. Seperti pemilu. Yang kedua, demokrasi secara tidak langsung. Jadi di sini rakyat memilih wakilnya yang duduk di parlemen untuk menyalurkan aspirasinya melalui wakilnya. Yang ketiga, demokrasi sistem referendum. Jadi wakil rakyat yang duduk di parlemen itu tugasnya itu dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Baiklah, yang kedua dilihat dari paham demokrasi tersebut. Jadi ada beberapa. Yang pertama, demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal ini lebih menitik beratkan pada kepentingan individu atau kebebasan perseorangan. Kemudian yang kedua, demokrasi komunis. Jadi demokrasi komunis ini kebalikan dari demokrasi liberal tadi. Jadi demokrasi komunis ini lebih menitik beratkan pada kepentingan umum. Jadi kepentingan pribadi ini kurang diperhatikan pada demokrasi tersebut. Kemudian yang ketiga, dilihat demokrasi Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila ataupun dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, bukan hanya kepentingan politik yang di sini, tetapi juga kepentingan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Ini semua untuk mensejahterakan rakyat. Itulah dari paham dari demokrasi Pancasila ini. Kemudian dilihat dari perkembangan paham tersebut. Jadi ada dua. Yang pertama, demokrasi klasik. Jadi demokrasi klasik ini hanya menitik beratkan pada politik ataupun pada pemerintahan negara. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi modern. Jadi demokrasi modern ini bukan hanya politik saja, tetapi juga menyangkut ekonomi, sosial, budaya. Jadi seperti itulah. Kemudian selanjutnya demokrasi dilihat dari hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Jadi demokrasi parlementer ini parlemen itu kedudukannya sebagai eksekutif yang menjalankan pemerintahan tersebut, yaitu parlementer, dan kepala negaranya itu tetap presiden, tetapi menteri-menteri ini tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi presidensial. Jadi demokrasi presidensial atau presidensial ini yang sebagai eksekutifnya yang menjalankan pemerintahannya yaitu presiden. Jadi menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi, ada 10 pilar konstitusional menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi demokrasi tersebut ada 10 pilar. Jadi di sini saya hanya menjelaskan 5 pilar saja. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap perilaku kita dalam menyelenggarakan pemerintahan itu harus sesuai dengan nilai dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksudnya di sini bahwa rakyatlah yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dipercayakan kepada MPR. Di sana ada DPR, DPRD maupun DPD. Kemudian yang ketiga, demokrasi dengan rule of law, bahwa di sini menjamin adanya kepastian hukum, kebenaran hukum maupun keadilan hukum. Dan kemudian yang keempat, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan sesuai dengan trias politika kita, yaitu adanya pembagian kekuasaan agar tidak adanya pemerintahan kita tidak absolut, agar tidak adanya sentralisasi kekuasaan. Jadi adanya pembagian ini baik itu kepada badan legislatif maupun eksekutif dan yudikatif. Kemudian yang kelima, demokrasi yang berkeadilan sosial, bahwa demokrasi di sini maksudnya tidak adanya perbedaan, baik itu perbedaan golongan, kelompok. Jadi semuanya sesuai dengan nilai Pancasila yang kita yang kelima, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia tentunya kita menerapkan demokrasi Pancasila. Jadi semua dilandasi, didasari, dan disemangati oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi
yang demokrasi ini, nilai Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 3 karakter. Yang pertama kerakyatan, bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua permusyawaratan. Maksud di sini dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan kita terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan musyawarah. Kemudian hikmat kebijaksanaan. Jadi pemerintah di sini perlunya mempertimbangkan dengan bijaksana dalam memutuskan suatu kebijakan. Ada beberapa periodisasi penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi pada tahun 1945 sampai 1950 kita menerapkan demokrasi kita, bisa disebut pada masa ini revolusi fisik. Jadi pada saat ini demokrasi kita belum berjalan dengan lancar karena masih mempertahankan bagaimana mempertahankan demokrasi terpimpin. Jadi pada demokrasi terpimpin ini juga adanya dominasi presiden, kemudian peran partai politik ini juga terbatas, dan akhirnya dilanjutkan dengan demokrasi pada masa Orde Baru, yaitu pada pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu. Tetapi pada saat itu juga berujung pada konflik karena lemahnya HAM, kemudian terjadinya krisis ekonomi, kurang semangatnya dalam pemilu karena kurangnya demokratis. Kemudian setelah demokrasi terpimpin, selanjutnya pelaksanaan demokrasi pada Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Jadi pada demokrasi ini ingin bertekad kembali kepada Pancasila, tetapi berujung pada adanya konflik, adanya pemilu yang semangat jauh dari demokratis, kemudian adanya krisis ekonomi, adanya kurangnya HAM, lemahnya HAM, dan juga rotasi kekuasaan kita hampir dikatakan tidak ada pada saat itu. Akhirnya diturunkanlah pemerintahan Soeharto pada saat itu, dan akhirnya selanjutnya pemerintahan demokrasi pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu sudah memasuki era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Tentunya pada saat itu sudah ada indikator kedemokrasian seperti diberlakukan kembali kebebasan pers, kemudian banyaknya berdirinya multipartai, dan pada tahun 1999 juga adanya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan adanya juga penyempurnaan pelaksanaan undang-undang, adanya amandemen. Baiklah teman-teman, mungkin dari bahasan tadi ada juga mengenai bagaimana perilaku kita, bagaimana cara kita mendukung agar terciptanya nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa. Jadi bagaimana kita, yang pertama yaitu menjunjung tinggi persamaan. Jadi di sini adanya persamaan pendapat, adanya juga persamaan dalam hak ataupun kewajiban warga negara. Kemudian membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Bermusyawarah misalnya dalam keluarga, di sekolah juga bisa dengan melalui musyawarah, misalnya dalam pemilihan ketua OSIS. Kemudian di masyarakat juga perlunya adanya musyawarah. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, di sini juga pentingnya kita bagaimana kita mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kita. Dan penerapan kita juga bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Baiklah teman-teman, ada beberapa soal yang mungkin sebagai prediksi soal ya ingin saya kasih terhadap pembahasan soal-soal sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan dalam bentuk esai. Jadi pertanyaan nomor kedua, bagaimana kita menerapkan demokrasi di sekolah atau di lingkungan keluarga? Jadi jawabannya, jadi di lingkungan keluarga bisa dengan menghargai pendapat anggota keluarga, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan melalui musyawarah, kemudian terbuka terhadap masalah yang dihadapi bersama. Kemudian di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana kita menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah? Misalnya bisa dengan musyawarah kelas, bisa dengan pemilihan ketua OSIS, kemudian bisa juga dengan
menghargai pendapat orang lain. Baiklah, kemudian pertanyaan nomor ketiga, apakah penyebab Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959? Jawabannya yaitu jadi dengan tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UDS. Jadi itulah penyebab. Makanya dekret Presiden pada saat itu dikeluarkan karena tidak mampunya konstituante dalam menetapkan atau mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.